Untuk menutupi kekurangannya, maka dihembuskan isu seperti apa yang kita dengar beberapa waktu yang lalu, yaitu belajar kepada seorang Habib yang bodoh lebih mulia daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Itu Habib bego. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu kalau ingin menutupi kekurangannya, berbagai macam cara dilakukan. Seperti apa yang kita dengar fenomena beberapa waktu yang lalu ya. Dihembuskan isu belajar kepada seorang Habib yang bodoh lebih mulia daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Ini adalah trik taktik untuk menutupi kekurangannya. Itu Habib bego. Tapi cerdik. Begonya kenapa? Seperti yang kita lihat di YouTube ini ya. Di sebuah podcast begitu ya, ternyata ada seorang Habib memiliki santri yang banyak tapi tidak bisa ngaji, membaca kitab dari kiri ke kanan seperti halnya membaca huruf Latin dan kata-katanya juga a u gitu, jadi nggak lancar lah istilahnya. Makanya karena untuk menutupi kekurangannya, meskipun bego ini Habib ya, tapi cerdik juga ternyata, dihembuskan isu belajar kepada seorang Habib yang bodoh lebih mulia daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Nah ini juga politisasi ya. Memang kaum Balawi ini pintar mengotak-atik sesuatu yang untuk menguntungkan dirinya. Nah, kita yang menerima apa-apa yang mereka sampaikan ya jangan diterima secara mentah-mentah. Gunakan logika ya. Meskipun hal itu beberapa waktu yang lalu ya, sudah cukup lama isu itu gitu. Saya di sini hanya mengingatkan kembali itu sebagai salah satu contoh ya. Ya, bagaimana mereka kelihatan sebenarnya tentang diri mereka tersebut ya, karena tidak bisa untuk menutupi kekurangannya ya seperti itu dikatakannya. Makanya imam besarnya itu apa-apa ya provokasi untuk menutupi kekurangan dari kelompok mereka, kan begitu. Maka video saya sebelumnya bahkan saya katakan mereka itu boleh dikatakan ya contoh seorang munafik karena pelin-pelan. Tapi meskipun pelin-pelan, tentunya mereka punya tujuan. Kita semuanya jangan mudah dibodohi, jangan mudah ditipu, jangan mudah didoktrin ya. Justru kita harus cerdik, bisa membaca alur pikiran mereka. Kenapa mereka seperti itu? Ya, sebenarnya kenapa mereka seperti itu? Dengan berbagai macam cara, boleh dikata mempolitisasi agama. Sebenarnya ya tidak bukan untuk memperoleh kemudahan-kemudahan, fasilitas yang mudah didapatkan. Tujuan mereka seperti itu. Makanya mengaku-ngaku salah satunya sebagai cucu Nabi dan sangat digembar-gemburkan kalau dirinya ada darah Rasul seperti itu. Padahal kalau yang asli biasanya itu ya diam,
tidak mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau fenomena itu mengaku sebagai cucu Nabi di zaman kolonial, ya dicari sama Belanda, kan begitu. Dan orang yang asli biasanya tidak membuka secara remeh-temeh. Bahkan kiai-kiai yang alim, yang sebenarnya sebagai keturunan Nabi yang sebenarnya, tidak angkuh, tidak sombong, tidak pernah mengatakan dirinya ada darah Rasul, ya tidak mengaku-ngaku, padahal mereka asli, kan begitu. Sedangkan yang ini nih, yang kelompok yang ini, kita bisa lihat tabiatnya, tingkah lakunya, kata-katanya, cara membualnya. Nah ini kita harus bisa telaah, jangan malah menjadi mukibin, taklid buta, ya seolah-olah Anda itu mau rela jadi jongosnya dengan diiming-imingi surga, kan kebanyakan seperti itu. Sudahlah panjenengan semuanya sadar harusnya, jangan malah membabi buta, marah-marah, membela orang yang tidak jelas, kan begitu. Saya lihat masih ada fenomena seperti itu. Makanya saya ngomong di sini, semoga yang masih seperti itu ya sadar ya. Karena panutan itu harus kita lihat akhlaknya, tingkah lakunya, ucapannya, bukan gembar-gembar tentang nasabnya. Ya. Semuanya kalau dikatakan sebagai keturunan Nabi, kita semua juga keturunan Nabi, Nabi Adam pastinya. Dan sebagai keturunan Nabi itu tidak menjamin, wong anaknya Nabi saja tidak dijamin, kan begitu. Bahkan Kanjeng Nabi Rasulullah juga mengatakan kalau seandainya, ini kurang lebihnya artinya begitu ya, yang sering saya dengar, Fatimah itu mencuri akan aku potong sendiri tangannya, kan begitu kata beliau Kanjeng Nabi. Dan putra dari Nabi Nuh juga ikut tenggelam, tidak mendapatkan fasilitas karena tidak iman, kan begitu, tidak mengikuti anjuran orang tuanya. Nabi Nuh kan begitu. Itu contoh yang sudah diperlihatkan, diceritakan di dalam Al-Quran. Sedangkan ini ngaku cucu Nabi yang udah berapa, nggak tahu keturunan apa, dan pada akhirnya bohong, palsu, bukan keturunan Nabi. Setelah ada yang meneliti baru ketahuan. Kau panjenengan yang masih sampai sekarang ini taklid buta membela mati-matian, itu kan kebangetan. Berulang kali saya mengimbau, sadarlah otak Anda pakai, jangan didengkul terus, kan begitu. Tugas saya sebagai orang tua ya mengingatkan tentunya, mudah-mudahan sadar, kan begitu. Tidak ada orang tua itu ingin mendorong ke sesuatu yang tidak baik, tentunya kepada jalan yang benar. Apalagi kalau pribumi diinjak-injak oleh seorang imigran, ini kan kebangetan. Kita di rumah sendiri, ya, di tempat sendiri, masa harus takluk patuh tunduk pada seorang pendatang? Ini kan lucu. Jadi tidak perlu ada tuh takut, ada tuh pribumi, pemilik negeri ini, ya. Anda tuan rumah, jangan kalah sama tamu, kan seperti itu seharusnya. Ya, ini saya ingatkan. Jadi sekali lagi, kalau masih ada yang taklid buta, sadarlah, dan perlu kita menggunakan akal yang jernih, menilai siapapun juga bukan hanya karena cerita nasab, tapi harus dari akhlak, perilaku, ucapan yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Saya rasa tidak panjang lebar saya ngomong di video ini. Jadi isu tempo hari yang mengatakan belajar kepada
seorang habib bodoh. Dan itu lebih mulia daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Anda harus bisa menelaah, mencerna apa itu benar, apa itu akal-akalan. Inilah kita harus menggunakan logika, jangan taklid buta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.